and welcome back to Mr. D's channel. And today I'll make a report about the Anak Dalam tribe, which is one of the tribes living in the interior parts of Sumatra who are distinct from the Malay and the Minangkabau people. Today I'll be interviewing Mrs. Dewi. She's the leader of Pundi Sumatra, an NGO which focuses on empowering the Anak Dalam tribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bu? Kabarnya baik, alhamdulillah. Bu, Baik. sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk diskusi mengenai suku anak dalam dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Pundi Sumatra. Jadi Bu, suku anak dalam itu sebetulnya tinggal di daerah mana? Kalau suku anak dalam ini kan kalau di Provinsi Jambi sendiri menyebar ini Mas Didit. Jadi di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ya, bahkan ada juga sebagian kecil dari mereka yang bahkan sudah tinggal masuk ke perbatasan Sumatera Barat gitu. Jadi yang paling banyak itu mereka berada di Kabupaten Sarolangun. Tapi saat ini sebetulnya hampir di semua kabupaten di Provinsi Jambi gitu ya, itu komunitas ini ada gitu. Tapi jumlah terbesarnya itu di sekitar Taman Nasional Bukit 12 ya Bu? yang masuk ke Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Begitu. Kalau ibu kota Kabupaten Sarolangun itu apa? Kota Sarolangun. Kalau suku anak dalam itu sudah ada yang merantau ke kota Sarolangun itu sendiri? Oh sudah banyak. Jadi saat ini kan sebetulnya mereka tidak lagi semua berada di sekitar Taman Nasional Bukit 12 ya. Justru banyak yang sudah mulai keluar dari Taman Nasional, tinggal di sekitar administrasi desa gitu ya. Sudah menetap, tidak lagi hidup di dalam nomaden gitu ya. Jadi sudah banyak yang tinggal di sepanjang lintas Sumatera. Jadi sudah banyak berubah gitu. Seperti itu. Suku anak dalam itu ada berapa orang jumlahnya? Wah, Mas Didi, kalau nanya gini saya juga nggak tahu persis ya. Maksudnya harus mengkonfirmasi juga dengan dengan Sosbud Capil Provinsi gitu ya, karena sebetulnya jumlah mereka itu kan kurang lebih yang saya ketahui itu kurang lebih hampir 4 ribuan jiwa gitu ya. Nah, sementara kan yang menjadi fokus pendampingan Pundi Sumatera itu hanya sedikit sekali gitu dari keseluruhan yang ada gitu. Mengenai sebaran mereka itu di setiap kabupaten itu di wilayah mana, kami juga kurang tahu persis gitu ya datanya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini sebetulnya komunitas suku anak dalam yang menjadi lokasi dampingannya Pundi gitu. Tapi kalau yang di luar itu mungkin saya juga nggak bisa bercerita banyak. Untuk keseharian suku anak dalam itu seperti apa? Apa sebagai mata pencaharian mereka sebagian besar? Apakah mereka petani, Kalau nelayan? Mereka sebagian besar enggak, apa? kalau yang di lokasi dampingan Pundi ini sebetulnya karena kan budaya mereka ini kan sejak dahulu itu kan berburu dan meramu ya. Cuman karena dampingannya Pundi ini sudah hidup menetap di sekitar desa gitu ya. Kegiatan berburu itu sebetulnya sampai dengan hari ini mereka tidak tinggalkan. Jadi mereka masih melakukan perburuan, masih mengambil hasil-hasil hutan gitu ya. Tapi sebagian kecilnya itu mereka sudah memiliki kebun-kebun. Jadi entah itu kebun karet, kebun sawit, sudah mulai berladang gitu ya, bercocok tanam, menanam sayur. Bahkan ada yang sudah mulai beternak
eh, eh, apa namanya ternak kambing, ternak ikan gitu ya. Khususnya yang memang di wilayah dampingannya Pundi yang sudah dilakukan kegiatan pemberdayaan seperti itu. Khususnya sih komunitas suku anak dalam yang memang sudah tidak lagi tinggal di sekitar Taman Nasional Bukit 12 ya. Kalau sebagian besar mereka yang masih tinggal di sekitar Taman Nasional Bukit 12 mungkin masih terpenuhi gitu ya karena hutannya masih relatif baik gitu ya. Hewan buruan juga masih mudah didapat. Nah, tapi eh, persoalannya kan kalau komunitas ini sudah tinggal di lintas, yang tinggal di sekitar areal perkebunan sawit gitu ya, sudah tinggal di sekitar desa. Nah, itu yang sulit gitu mereka mencari buruan gitu. Jadi mereka yang sudah tidak lagi tinggal di sekitar Taman Nasional Bukit 12 itu yang sulit sehingga kita kemudian ya membantu mereka justru untuk beradaptasi ya eh, apa namanya bisa survive gitu hidup dari tadi belajar bertani, belajar beternak gitu ya, berkebun gitu dan lain-lain. Kalau bahasa yang mereka gunakan itu bahasa apa? Mereka nyebutnya bahasa Kubu kan? Bahasa rimba, Bahasa Kubu itu ya sama ya. ya itu hanya penyebutan saja, Mas. Jadi ada yang menyebut orang rimba ya, ada yang menyebut orang kubu, ada yang menyebut anak dalam gitu ya. Jadi itu penyebutan orang yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya ketika kita bertanya kepada mereka, mereka sendiri tidak begitu nyaman sebetulnya dipanggil sebagai orang kubu gitu ya. Karena kalau di Jambi sendiri kubu itu konotasinya negatif. Jadi mereka lebih senang sebetulnya dipanggil sebagai anak dalam gitu. Dan komunitas suku anak dalam itu kan penyebutan yang akhirnya dipilih oleh pemerintah gitu ya. eh, apa namanya meskipun sebagian besar juga banyak yang memanggil mereka sebagai orang rimba. Kubu itu konotasinya negatif. Ya. Itu artinya apa itu? eh Kubu itu sebetulnya kalau dari cerita mereka itu kan artinya pertahanan gitu ya. Eh, apa namanya? Tapi kalau di Jambi itu kubu itu lebih ke konotasinya itu lebih ke negatif seperti tertinggal gitu ya, terbelakang gitu. Kubu tuh eh, mungkin ya seperti menggambarkan sesuatu yang bodoh, jorok gitu, kotor gitu. Jadi ya sehingga kadang-kadang kalau misalnya dalam masyarakat luas gitu ya, misalnya kalau melihat misalnya anaknya nih jorok gitu ya, terus tuh kemudian sulit sulit di apa namanya sulit di diajak diberi pemahaman gitu. Nah itu cenderung tuh keluar aja tuh kalimat misalnya, ih kau ini kubunian gitu kan. Nah jadi seperti itulah gitu. Yang kalau kita menyebut kubu tuh orang Jambi langsung berpikirnya itu sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi komunitas ini juga sebetulnya tidak begitu senang gitu ya ketika kita memanggilnya tuh orang kubu. Berarti Tuh. sebutan orang Kubu itu hinaan ya, Bu? Ah, ya kami pernah gitu ya melakukan riset mengenai penyebutan ini, identitas ini. Ini kami langsung bertanya kepada mereka gitu. Mereka merasanya seperti itu gitu ya. Dan di masyarakat kita juga berkembang pengetahuan seperti itu gitu. Jadi makanya kami juga tidak pernah menggunakan istilah orang kubu itu dalam kegiatan pemberdayaan kami gitu ya. Karena mereka lebih senang disebut sebagai anak dalam gitu ya, dan pemerintah juga menggunakan istilah komunitas suku anak dalam, makanya kemudian Pundi Sumatera menyebutnya seperti itu gitu. Kalau mereka menyebut diri mereka sendiri itu anak dalam ya? Uh,
Kalau Mas Didit bertanya kepada ini jawabannya pasti berbeda-beda, Mas. Jadi saya tidak pernah, riset kami mungkin kan tidak ke semua ya, tidak ke seluruh komunitas suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kami melakukan riset itu kebetulan gitu ya, pada komunitas yang memang berada di sepanjang lintas Sumatera gitu. Jadi kami tidak bisa mewakilkan gitu ya. Kalau istilah anak dalam itu juga memang dipilih oleh keseluruhan. Tapi dari kelompok-kelompok yang menjadi lokasi riset kami, ya mereka lebih senang disebut dipanggil sebagai anak dalam gitu. Meskipun ada juga yang cukup nyaman misalnya ketika dipanggil orang rimba begitu. Kalau untuk perkembangan sekolah dan pendidikan suku anak dalam itu seperti apa setelah ada Eh, di Sumatera? iya, jadi kegiatan yang Pundi Sumatera lakukan ini kan memang salah satunya itu justru terkait dengan program pendidikan ya. Jadi kami fokus melakukan memberikan layanan pendidikan itu dalam konsep sekolah alam gitu ya. Sekolah alam itu sebetulnya khusus bagi anak-anak yang memang apa namanya sebagai tahap persiapan gitu ya untuk anak-anak usia PAUD yang memang berminat gitu ya untuk nantinya melanjutkan ke sekolah formal. Nah, itu yang secara intens kita lakukan di lokasi-lokasi pendampingan. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang sudah usia sekolah, itu kita juga memfasilitasi mereka untuk masuk ke sekolah formal gitu ya. Jadi sampai dengan hari ini tuh sudah banyak dari lokasi Pundi yang sudah duduk di bangku sekolah dasar, SLTP, SLTA gitu ya, bahkan sudah ada yang berkuliah. Jadi ya kalau dari 2012 ya perkembangannya cukup mengembirakan ya. Jadi dari awalnya orang-orang tua itu orang-orang tua anak-anak ini sebetulnya awalnya itu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah gitu kan. Tapi Alasannya karena apa mereka tidak mengizinkan? eh yang jelas itu yang mereka bayangkan itu sekolah tuh mahal. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada biaya gitu untuk sekolah gitu kan. Mereka membayangkan bagaimana memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak gitu kan. Kemudian jarak sekolah yang biasanya juga jauh dari lokasi tempat tinggal. Sehingga kan mereka harus berpikir bagaimana mengantarkan anak ke sekolah gitu kan. Termasuk juga apa namanya ya mereka biasanya sih ya sudah melibatkan anak-anak ini untuk membantu pekerjaan harian gitu ya. Jadi yang laki-laki biasanya sudah mulai diajak untuk berburu, mencari hasil hutan, bahkan kalau yang perempuan itu kan sudah mulai diserahi tanggung jawab untuk mengurus rumah gitu ya, mengurus mengurus adik-adik gitu. Jadi itu sebetulnya alasan-alasan gitu yang awalnya itu mereka sampaikan dan tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah. Nah, tapi kalau hari ini gitu ya, itu sudah mulai banyak berubah gitu. Mereka sudah mengizinkan gitu anaknya untuk untuk sekolah formal. Kalau untuk di sekolah formal itu kebanyakan di sekolah negeri ya, Bu? Iya, jadi kalau yang tingkat SD, SMP, SMA ya sekolah negeri. Kita biasanya mendaftarkan mereka itu ke sekolah yang paling dekat dengan lokasi pemukiman mereka ya. Berapa kilometer Eh, dari pemukiman mereka sekolah? Kenapa? Sekolah-sekolah itu berapa kilometer dari Oh, enggak enggak jauh-jauh amat sih ya. Eh, harus ya jalan paling kaki sekitar 1 jam? 4 4 5 kilo.
Enggak. Biasanya kalau sekarang itu kalau yang jalan kaki itu paling ada sekolah dasar itu cuman 1-2 kilo gitu ya. Tapi sebagian besar tuh mereka biasanya sudah diantar dengan kendaraan roda dua gitu oleh orang tua mereka. Atau bahkan yang sudah SMA biasanya juga sudah dibawa kendaraan sendiri gitu untuk sekolah. Jadi kalau yang di lintas ini Mas Didit sudah sudah berkembang gitu ya, sudah modern gitu. Jadi mereka sendiri berburu tidak jalan kaki lagi, tapi sudah menggunakan kendaraan roda dua gitu. Jadi ini berbeda Mas situasinya gitu ya, yang di lintas sama yang di Bukit 12 tadi. Hampir semua gitu ya, komunitas Wana Dalam itu sekarang punya kendaraan roda dua. Jadi itu satu perubahan yang tidak bisa kita kita tahan gitu ya. Ya bukan hanya kendaraan bermotor, tapi kayak Pendidikan. kayak handphone gitu ya. Itu juga sudah mereka miliki gitu. Jadi situasinya seperti itu kalau untuk yang dilintas. Kalau untuk bahasa tertulis, apa mereka sudah mempunyai bahasa tertulis? Maksudnya? Maksudnya bahasa bahasa orang rimba itu tertulis atau masih secara lisan? Maksudnya sudah ada ortografi penulisan. Oh enggak, belum. Masih lisan. Kalau komunikasi di internal mereka hari-hari itu kan masih bahasa rimba. Tapi kalau sudah berkomunikasi dengan pihak luar, itu mereka paham dan bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang muda gitu. Tapi kalau untuk yang tua-tua, biasanya sih masih punya keterbatasan untuk berkomunikasi dengan lancar gitu. Sehingga mereka lebih banyak diam gitu kan, menyimak aja gitu. Tapi mereka ngerti bahasa Indonesia. Kalau tertulisnya itu belum ada. Dengan kendaraan bermotor dan itu perubahannya apa lagi untuk di suku Perubahannya, di suku anak dalam? iya, yang jelas cukup banyak sih Mas Didit ya. Maksudnya kalau mungkin Mas sempat baca-baca literasi kan, dulu mereka itu kan hanya misalnya tinggalnya di sudung-sudung ya, di pondok-pondok beratap terpal, misalnya tanpa dinding yang mereka pakai ketika mereka nomaden gitu ya. Nah, sekarang itu kan sebagian dari mereka itu sudah mulai menetap di pemukiman, jadi di rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah gitu ya. Jadi eh, ya ini kan suatu perubahan gitu ya. Awalnya mereka tinggalnya di hutan, sekarang mereka sudah tinggal berdampingan dengan warga masyarakat desa. Kemudian ya sudah mulai mengenal kalau dulu misalnya memasak dengan kayu bakar, kalau sekarang sudah mulai mengenal kompor gas gitu ya. Apalagi pemukiman sudah diberikan fasilitas listrik, air bersih gitu ya. Jadi mereka sudah mulai mengenal MCK, mereka sudah mulai membeli televisi gitu ya. Bahkan ada yang sudah membeli kulkas misalnya. Jadi sudah mengalami perkembangan seperti itu gitu. Tapi saya tidak menceritakan keseluruhan ya Mas ya. Ini kan kembali saya sampaikan bahwa ini yang terjadi di lokasi dampingannya Pundi gitu ya. Kalau Kalau untuk musik, perkembangannya apa? Untuk musik, untuk nyanyian suku anak di iya, suku jadi anak dalam. ya karena mereka sudah khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang sekolah itu kan sudah pegang handphone. Apalagi kemarin ketika COVID, kan semua sistemnya daring gitu ya. Itu saya melihat pada fase itu cukup banyak anak-anak yang pada akhirnya diberikan handphone gitu oleh orang tuanya gitu ya. Jadi ya dengan akses yang terbuka itu gitu ya, ya mereka juga sudah mulai mengenal musik yang berkembang saat ini gitu ya. Eh, apa namanya Ya sama lah seperti kita gitu ya. Meskipun mungkin genrenya beda gitu kan. Eh, Mereka sudah mengenali TikTok gitu ya.
mereka sudah pada mereka udah main Facebook, anak-anak mudanya khususnya ya, sudah main Instagram gitu, bahkan juga sudah memiliki kanal-kanal media sosial lah seperti itu. Untuk perkembangan bantuan pemerintah terhadap mereka seperti kesejahteraan atau kesehatan itu seperti apa yang sudah ada di sana? Kalau untuk yang masih nomaden, justru pemerintah agak kesulitan ya memberikan intervensi gitu. Tapi kalau untuk yang sudah menetap, apalagi komunitas yang sudah memiliki administrasi kependudukan, kemudian sudah apa namanya terdata gitu ya oleh desanya gitu. Itu biasanya mereka juga sudah mulai diberikan layanan kesehatan gitu kan, kemudian program-program bantuan kesejahteraan sosial gitu ya. Itu juga mereka dapat meskipun mungkin tidak rutin gitu. Termasuk Nah, juga tapi penyuluhan itu ya, kan penyuluhan. nah, iya, jadi iya, jadi ya puskesmas itu sudah apa namanya sering juga melakukan program pemeriksaan, pengobatan di lokasi pemukiman secara gratis gitu kan, kemudian memberikan penyuluhan terkait dengan PHBS, pola hidup bersih sehat, kemudian tentang kesehatan reproduksi gitu ya. Nah, itu sudah, maksudnya ada yang sudah berjalan, ya ada juga yang memang belum gitu ya. Jadi, yang jelas ya pemerintah juga kan punya keterbatasan gitu ya untuk melakukan layanan aktif seperti itu. Misalnya bicara soal ya tiada anggaran juga untuk itu gitu. Tapi yang saya tahu sih ya untuk menyelesaikan administrasi kependudukan mereka. Karena kan untuk mengakses berbagai bantuan dan kesejahteraan sosial yang pemerintah punya, gitu programnya, itu kan persyaratannya harus Harus memiliki punya KTP. administrasi kependudukan yang lengkap ya. Betul. Tapi KTP saja itu tidak cukup loh. Jadi data suku anak dalam itu juga harus terinput gitu ya dalam data DTKS namanya kan, data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIP-NG itu. Nah, kalau tidak terinput dalam DTKS itu juga biasanya mereka tidak menjadi prioritas sebagai penerima program bantuan sosial. Nah, jadi pendampingan yang pun dilakukan itu juga termasuk untuk memastikan bahwa komunitas ini memiliki adminduk dan data-datanya itu juga terinput dalam aplikasi SIG-NG gitu. Kalau nama-nama tradisional orang-orang suku anak dalam itu nama-namanya seperti apa? Nama-nama orang mereka. Ah, macam-macam ya, saya juga tidak menghafalnya satu-satu. Tapi biasanya mereka tuh punya nama rimba dan ada juga yang kalau sudah menetap itu mereka punya nama dusun istilahnya gitu ya. Uh, Kalau Mas Didit misalnya sempat baca-baca kan ada dulu sempat masuk juga tuh di Kick Andy namanya Besudut gitu ya. Ada juga yang namanya ada rekan kita yang sekarang sudah duduk di bangku kuliah namanya Mijak Tampung. Nah, dia tidak merubah tuh tetap dengan nama aslinya. Ada juga satu kawan kita yang cukup dari komunitas ini yang sangat apa namanya sangat berhasil dengan kegiatan pembibitan jernangnya itu misalnya saudara pengendung gitu ya. Kemudian juga kalau di lokasi kita tuh ada yang namanya kolon, kemudian ada yang namanya apa namanya itu macam-macam lah ya unik-unik gitu namanya. Karena kalau penamaan orang rimba ini kan
kalau menurut mereka itu diberikan bertepatan dengan situasi ketika anak itu lahir gitu ya. Jadi apa yang pertama kali terlintas atau dilihat gitu atau terjadi pada situasi kelahiran nah kadang-kadang itulah gitu yang diberikan sebagai nama gitu untuk seorang anak gitu ya. Berarti Begitu. itu salah satu keunikan suku anak dalam itu. Apa yang pertama kali dilihat menjadi diberi anak itu diberi nama apa yang pertama kali dilihat. Iya, umumnya seperti itu ya yang saya ketahui gitu. Meskipun buat komunitas suku anak dalam yang sudah menetap di desa gitu ya, anak-anak yang sudah sekolah itu banyak juga yang akhirnya mengganti gitu ya. Jadi mereka seperti punya dua nama. Kalau di internal mereka sehari-hari mereka dikenal dengan nama rimbanya gitu ya. Tapi untuk administrasi kependudukan gitu ya, untuk penyebutan di sekolah gitu dengan orang luar, biasanya mereka menyebut nama dusunnya gitu. This is the end of part 1. See you in part 2.